Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 1 akan mempresentasikan hasil kerja tim kami dengan topik perkembangan dan peranan sistem teknologi informasi guna memenuhi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen pada program studi S1 Manajemen Universitas Teknologi Digital. Dosen pengampunya adalah Bapak Alda Ramadika. Anggota tim kami diantaranya saya, Hasyifa Nurimana, Ramdan Maulana Sahuri, dan Siti Salma Nur Azizah. Apa itu teknologi informasi? Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, keperluan bisnis, dan juga keperluan pemerintahan, dan merupakan informasi yang strategis untuk mengambil keputusan. Berikut fungsi teknologi informasi. Teknologi informasi memiliki 6 fungsi utama, yaitu yang pertama, ada menangkap capture atau menginput data dari berbagai sumber. Yang kedua, mengolah atau processing, yaitu memproses data menjadi informasi. Ketiga, menghasilkan atau generating, yaitu mengorganisasi informasi menjadi laporan atau bentuk lain yang berguna. Yang keempat, ada menyimpan atau storage, yaitu merekam data dan informasi untuk keperluan selanjutnya. Yang kelima, mencari kembali atau retrieval, yaitu menelusuri dan mendapatkan kembali informasi yang sudah tersimpan. Yang terakhir, ada transmisi, yaitu transmission, yaitu mengirim dan menerima informasi melalui jaringan. Perkembangan sistem informasi era komputerisasi dan internet. Pada pertengahan abad ke-20, komputerisasi menjadi langkah awal dalam evaluasi sistem informasi. Komputer mainframe besar digunakan oleh perusahaan dan pemerintah untuk mengelola data dalam volume besar. Namun, keterbatasan ini mulai berubah dengan munculnya komputer pribadi atau PC pada tahun 1980-an yang membawa teknologi informasi ke tengah pengguna biasa. Era 2000-an, integrasi dan mobilisasi, kemunculan smartphone dan perangkat mobil lainnya di tahun 2000-an mengubah cara mengakses informasi. Munculnya aplikasi mobile membawa sistem informasi ke tingkat yang lebih personal dan mudah diakses. Yang ketiga adalah era 2010-an, revolusi data besar dan closed computing. Era 2010-an ditandai dengan munculnya big data dan cloud computing. Big data mengacu pada volume data yang sangat besar yang tidak bisa diolah menggunakan metode tradisional. 4 adalah era 2020-an, kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin. Menuju era 2020, kecerdasan buatan AI dan pembelajaran mesin menjadi pendorong utama dalam sistem informasi. AI telah merevolusi cara data dianalisis dan digunakan. Jadi kesimpulannya, perkembangan teknologi informasi kini semakin pesat dan menghadirkan banyak kemudahan kepada masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, terutama dalam melakukan komunikasi. Sebelum ditemukannya telepon pertama kali oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1875, manusia pada zaman dahulu hanya bisa melakukan komunikasi melalui lisan saja. Setelah itu, manusia mulai merasakan kemudahan dalam berkomunikasi melalui telepon seluler seperti saat ini. Dengan perkembangan dalam teknologi dan informasi, kini para masyarakat bisa melakukan komunikasi secara mudah melalui telepon seluler yang dimilikinya, walaupun melalui jarak yang jauh. Materi selanjutnya adalah mengenai sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi menggambarkan perkembangan peradaban manusia yang diiringi melalui cara penyampaian informasi. Pada awalnya, manusia purba menyampaikan informasi melalui lukisan di dinding-dinding gua.
Sekarang, arus informasi dapat diakses dengan mudah melalui internet dan ragam informasi semakin banyak. Peran teknologi informasi. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kemudahan dalam komunikasi. Teknologi informasi sangat berperan untuk mempermudah komunikasi. Sebagai contoh, pengguna email untuk berkomunikasi dalam suatu perusahaan. Saat ini tentu telah banyak dikembangkan media untuk berkomunikasi dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga komunikasi dapat dilakukan tanpa melihat batasan wilayah. Yang kedua adalah untuk membangun sistem terkomputerisasi. Saat ini terdapat banyak sekali sistem terkomputerisasi yang mempermudah operasional dalam suatu instansi. Tidak hanya itu saja, sebuah sistem yang sudah terkomputerisasi juga dapat mencakup lebih banyak orang. Sebagai contoh, saat ini tentu kamu sudah tidak asing lagi dengan marketplace. Pengembangannya tentu tidak terlepas dari peran teknologi informasi. Yang ketiga, menghemat biaya. Salah satu tujuan utama teknologi informasi adalah membuat segala sesuatunya lebih murah dan terjangkau bagi masyarakat. Oleh karena itu, kita mulai beralih dari penggunaan alat-alat manual ke menggunakan mesin yang jauh lebih bisa menghemat biaya karena prosesnya yang cepat dan murah. Dan yang terakhir adalah melindungi informasi dan data rahasia. Penggunaan teknologi yang terus meningkat tentu membutuhkan keamanan agar setiap aktivitas yang dilakukan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Cyber security menjadi teknologi yang dibuat untuk melindungi jaringan, perangkat komputer, data, dan program dari akses yang tidak diinginkan atau kerusakan. Cyber security akan membantu untuk mengamankan segala informasi yang ada pada instansi. Selanjutnya, ada beberapa contoh teknologi informasi di berbagai bidang. Yang pertama, HP kini sudah berfungsi sebagai kartu debit, kartu kredit, dompet digital, dan alat pembayaran. Yang kedua, rapat kini tidak harus bertemu secara langsung, melainkan bisa menggunakan Zoom atau Google Meet. Dan yang ketiga, jual beli produk bisa dilakukan secara online melalui e-commerce, TikTok, Instagram, dan sebagainya. Dan yang keempat, materi pendidikan tak lagi mengandalkan buku pelajaran dari sekolah. Siswa bisa mencari materi dari internet. Sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.